Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang-orang tua saya, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan ibu-ibu, tokoh perempuan, serta seluruh keluarga SBM di desa Mekar Jaya atau Mulia Jaya? Ya? Mulia Jaya. Keluarga saya di Mulia Jaya ini yang dirahmati Allah. Segala puji hanya untuk Allah semata, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada malam hari ini dengan izin dan rahmatnya kita semua dapat bertemu, bertatap muka dalam suasana kekeluargaan, suasana silaturahmi, di mana kita ingin melihat dan mendengarkan calon bupati kita, keluarga kita, SBM Samsul bersama Mary anak Kolaka Timur nomor urut 2 menyampaikan programnya sebagai calon bupati dan wakil bupati Kolaka Timur. Tentu kehadiran kita semua ini terpanggil dengan hati nurani serta keinginan kuat untuk merindukan lahirnya pemimpin baru, semangat baru dan harapan baru untuk Kolaka Timur. Betul? Betul. 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 Dan semua yang hadir di sini saya yakin adalah keluarga besarnya SBM. Amin. Betul? Betul. Alhamdulillah. Insya Allah dengan rahmat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, Gusti Allah, 9 Desember 2020 semua yang hadir pada malam hari ini adalah keluarganya bupati dan wakil bupati Kolaka Timur. Tepuk tangan semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kami dan Ibu Mary maju bertarung dalam Pilkada 9 Desember 2020. Satu tujuan kita bersama adalah ingin melakukan perubahan demi masyarakat kita semua yang ada di Kolaka Timur. Kami maju bukan karena haus kekuasaan, bukan karena haus kekuasaan. Ibu Mary kalau mau maju kembali, kalau dia tonjolkan haus kekuasaannya, maka dia tidak akan lagi menjadi wakil bupati. Betul? Betul. Di setiap pertarungan biasanya seorang wakil tentu ingin mencalonkan dirinya untuk pilkada ke depan menjadi calon bupati Kolaka Timur. Tapi bukan karena itu Ibu Mary maju kembali melepas pasangan beliau karena demi kampung, daerah dan masyarakat kita yang kita cintai. Saya juga Bapak Ibu sekalian diberikan rahmat di birokrasi, diberikan amanah sebagai pejabat sekda, meninggalkan semua simbol-simbol keduniawian tersebut. Kami rela meninggalkan, melepaskan jabatan, juga bahkan melepaskan atribut sebagai pegawai negeri sipil yang telah kami karir dari awal sebagai pegawai negeri sipil semata-mata karena ingin mengabdikan diri dan mengabdikan pengabdian yang lebih luas untuk masyarakat Kolaka Timur. Betul? Betul. Sehingga dalam teori politik bahwa kalau berpasangan seorang sekda dan wakil bupati Kolaka Timur, maka insya Allah patahana pun lawannya kalau dia tidak mampu memberikan pelayanan pemerintahan terbaik kepada masyarakatnya, maka patahana juga akan tumbang di tangan wakil bupati dan seorang sekda. Oleh karena itu bismillah Pak, kami berniat betul-betul untuk memperbaiki dan membangun daerah yang kita cintai secara bersama-sama, bupati dan masyarakatnya. Sehingga tagline kami adalah SBM. Apa itu SBM? Samsul bersama Mary. Ini artinya bahwa segala pengambilan keputusan yang terbaik
untuk demi daerah dan masyarakat Kolaka Timur, maka Samsul dan Mary, bupati dan wakil bupati, akan mengambil keputusan secara bersama-sama. Tidak ada bayang-bayang di situ. Betul-betul bupati dan wakil bekerja sama untuk kepentingan masyarakat, kita bersama-sama mengambil keputusan. Maka itulah SBM. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Setelah kita potret pemerintahan hari ini, wakil bupati adalah pejabat negara. Betul? Betul. Dia adalah orang tua di kampung kita Kolaka Timur. Itu berdasarkan SK Mendagri yang melantik adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. Maka seyogianya seharusnya bupati dan wakil bupati jalan seiring untuk membangun daerah ini. Tapi kalau kita lihat jauh panggang dari apinya. Jauh apa? Jauh api dari panggangnya. Hah? Coba wakil kita sebagai orang tua tidak dianggap seperti yang disampaikan tadi. Bahkan ada permintaan waktu kami berdiskusi dan mengambil komitmen bersama, ya, apa disampaikan Ibu Wakil kepada kami? Kanda, monggo silakan jadi calon bupati, saya kembali jadi wakil bupati. Saya sebagai anak buah beliau, bawahan beliau, karena sekda itu bawahannya, atasannya wakil bupati dan sekda. Karena saya sangat menghargai beliau, menghormati beliau, dengan jiwa besar demi kepentingan daerah dan masyarakat, beliau kembali menjadi wakil bupati. Tapi ada satu syarat yang dia minta. Saya berpikir, apa syaratnya ini? Silakan kosong-kosong. Berat sudah membumi ini. Ya, silakan Kanda, saya wakil satu saya minta. Apa itu? Jangan ada kosong-kosong di antara kita. Hilangkan. Luar biasa. Permintaan yang sangat-sangat sederhana. Kalau orang tahu fungsi dan tugasnya sederhana saja sebenarnya, tapi mengandung jeritan hati dan makna yang paling dalam. Maka saya langsung tegaskan, gak ada kosong-kosong di pemerintahan kita. Karena memang pemerintahan itu hanya ada 01, 02, betul? Betul. Diikuti oleh sekda, kepala dinas, camat, desa, lurah, dan perangkat-perangkat di bawahnya. Jadi nggak ada kosong-kosong itu. Salah sambung. Salah sambung dia. Karena merasa paling hebat di kampung kita, di kabupaten kita, mentang-mentang dia sebagai, ya ikut juga istri lah. Dan tidak sesuai aturan pemerintahan kenegaraan kita. Maka kita ingin memperbaiki untuk bagaimana fungsi dan tugas seorang pejabat negara. Kemudian kita ingin bagaimana merubah etika, sikap tingkah laku yang ada di kehidupan masyarakat Kolaka Timur. Oleh karena itu pilih nomor 2. Nomor 2. Kurang semangat yang di belakang. Nomor 2. Nomor 2. Subhanallah. Kita ingin merubah semua ini. Bukan hanya perubahan di tata pemerintahan, Pak, juga di dalam proses pembangunan yang ada. Kita ingin bagaimana pembangunan ini bisa betul-betul dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kolaka Timur. Karena hakikat dari pemekaran daerah kita ini, bagaimana setelah kita berdiri sendiri menjadi daerah kabupaten, menjadi daerah otonom, maka pembangunan ini harus bisa dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kolaka Timur. Betul? Betul. Makanya kami membawa visi misi. Visi misi kami adalah SBM aman. Jadi SBM ini bukan hanya sekedar nama, identitas dan simbol, juga mengandung visi misi di dalamnya dan program itu. Apa itu SBM aman? Sejahtera bersama masyarakat Kolaka Timur yang agamis, maju, mandiri, dan berkeadilan. Tepuk tangan dulu. Mantap. Bagaimana modelnya itu? Maka akan diikuti oleh beberapa program atau beberapa misi yang ada di dalam pemerintahan kita bersama.
Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan cara apa? Kita tidak inginkan ada anak kita yang putus sekolah, bukan hanya sampai SD, SMP, SMA. Juga kalau ada anak kita yang pintar, yang cerdas, yang hebat, kemudian dia punya keinginan untuk melanjutkan studi di S1, di kuliah, orang tuanya tidak mampu, maka akan diberikan beasiswa bagi anak-anak di Kolaka Timur ini. Amin. Makanya ada program kita Koltimku Cerdasku. Artinya kita harus mempersiapkan anak-anak generasi untuk membangun daerah kita. Kalau mau cepat maju, maka dibutuhkan kualitas sumber daya manusia dari anak-anak kita. Setuju? Setuju. Juga kita akan membangunkan asrama mahasiswa nanti di Kendari, insya Allah. Sehingga Amin. mereka mondok ini tidak tersebar. Dia bisa tinggal mondok di asrama hunian yang memang permanen dan pas untuk bagaimana IQ-nya, IP-nya bisa bagus kalau perlu mendekati IP 4,0. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ingin memastikan kalau daerah sini kan sudah hampir jadi ibu kota kecamatan, tapi ingin kita pastikan bahwa petugas kesehatan yang ada di desa harus mampu tahu bahwa ada masyarakat situ yang sementara sakit di daerah itu dan dia harus menjemput bola. Dia yang harus menjemput orang sakit itu, membawa di puskesmas terdekat. Karena saya lihat banyak keluarga kita yang sakit, terutama yang di desa-desa terpencil, sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian dan pelayanan kesehatan. Akibatnya apa? Barangkali kasihan dia miskin. Yang kedua, dia tidak tahu caranya ke puskesmas. Dia takut atau tidak punya biaya. Maka petugas kesehatan sebagai petugas kemanusiaan, dia berkewajiban untuk mengetahui dan menjemput orang sakit itu, bawa di puskesmas terdekat melalui pelayanan gratis kesehatan. Ya. Betul. Makanya tadi Bu Wakil mengatakan kita akan keluarkan KSD, SBM, Kartu Sehat Daerah. Itu tugasnya untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Sehingga petugas-petugas kesehatan yang ada di desa terpencil, kita akan naikkan insentifnya sehingga betul-betul dia akan berikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kolaka Timur. Mantap. Betul. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pembangunan sarana infrastruktur. Jalan insya Allah hitam, rata-rata 8 dia. Tidak usah ragukan, ya. Saya insya Allah memastikan itu. 4 partai besar ada di belakang kami. Jadi tadinya jalan seperti rak telur, Pak, Bu, insya Allah. Ini saja belum jadi bupati SBM Anata ini, keluarga ini. Pelan-pelan tapi pasti partai pengusung sudah bekerja. Bahkan sudah diberikan jaminan lagi. Ketua DPRD dan Wakil Gubernur sebagai Ketua PDP dan PAN sudah memberikan garansi jaminan. Kalau SBM diberkahi oleh Allah jadi bupati dan wakil bupati, 2021 sudah diaspal jalan kita dari rate-rate sampai. Mantap. Amin. Jadi saya tepis kalau ada paslon lain mengatakan bahwa itu SBM baru menghayal, baru berjanji. Bagaimana kita mau pikir kerja jalan itu kalau belum kita jadi bupati, Pak? Bagaimana? Nggak mungkin dong. Betul. Kalau kita pikir kerja kesehatan, pikir kerja pertanian, pikir kerja jalan, kita pikir kerja, bukan kita jadi bupati. Masyarakat bilang, oh gila nih SBM. Betul? Betul. Lain gatal, lain digaru, bukan urusanmu kopi kerja. Untuk membuktikan itu, kasih kesempatan SBM keluarga kita jadi bupati. Lebih baik janji daripada ingkar janji. Iya, daripada di sebelah, aduh janjinya bos. Tapi ingkar janji. Iya. Kalau orang sudah menjabat, dia tidak perlu lagi berjanji. Dia mengoreksi, kita evaluasi apa yang sudah dia buat. Tapi kalau orang belum jadi bupati, manusiawi dan wajar menjanjikan untuk kepentingan rakyat. Betul? Itulah visi misi. Dan seorang bupati harus punya mimpi besar untuk kesejahteraan masyarakatnya.
kalau nggak punya mimpi besar jangan jadi bupati. Betul? Betul. Karena 130.000 masyarakat yang ada di Kolaka Timur mengharapkan di pundak kamu sebagai pemegang amanah, sebagai orang tua di kampung di daerah Kolaka Timur, maka harus kau mampu menyelesaikan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Betul. Kalau mau hanya kerja-kerja begitu rutin ya nggak usah jadi bupati, untuk apa? Oleh karena itu seorang bupati sebagai orang tua di daerah di kampung itu, maka dia harus punya mimpi besar, tekad yang kuat untuk demi daerah dan masyarakatnya. Kalau nggak ada tekadnya, nggak ada perencanaan. Oleh karena itu selain jalan, Bapak Ibu sekalian, bendungan insya Allah, kalau itu dana di pusat, kita akan bermalam di Jakarta demi kepentingan dan masyarakat kita yang ada di Kolaka Timur. Kita wakafkan diri kita untuk memperjuangkan. Mantap. Sehingga insya Allah Bapak Ibu sekalian mohon doanya, kalau kami jadi bupati, kami insya Allah pastikan akan kami selesaikan bendungan yang menjadi problematika masyarakat yang ada. Seorang bupati harus punya mata, Pak. Sudah menderita rakyatmu, sudah pusat orang tidak bisa menanam, kita biarkan hanya bilang ini urusan pusat. Gunakan mata untuk masyarakatmu dan untuk daerah. Betul? Jalan sudah 7 tahun seperti ini selalu dilempar ini kewenangan provinsi. Gunakan matamu. Yang menjalani, yang melewati jalan itu adalah masyarakat Kolaka Timur, Pak. Bukan di sana. Yang menderita adalah rakyat Kolaka Timur. Maka sebagai seorang bupati harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dan kabupaten demi masyarakatnya. Betul? Betul. Oleh karena itu pilih nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Kemudian anak-anak muda, ya, teman-teman saya yang masih muda belia seperti saya, ya. Ada program kami adalah pembinaan dan pemberdayaan potensi pemuda. Pemuda adalah harapan bangsa, generasi pelanjut negeri ini. Maka kita harus mempersiapkan kepribadian, karakter dan tingkah laku generasi muda kita. Oleh karena itu, minat bakat yang ada di dalam diri pemuda sesuai potensi dirinya dalam rangka meningkatkan kepribadian, kita akan sahuti dan kita akan respon. Betul? Betul. Pemuda yang punya bakat olahraga, sepak bola, kita akan buka Bupati Cup untuk kita seleksi 12 kecamatan. Atlet-atlet terbaik kita, anak-anak kita menjadi pemuda yang berkualitas dari segi olahraga. Betul? Betul. Jangan sepertilah yang lalu, hanya 1 kali Bupati Cup, tamat selesai. Nanti kita insya Allah 5 tahun, di situ kita akan mencari bibit-bibit anak-anak kita yang berprestasi. Dan saya tahu Dangia ini banyak. Ada anak kita pemain sepak bola Dangia, karena tidak dipakai kabupaten pada pro-pro, dia lari ke Kendari dan berhasil. Coba. Betul, betul. Ini dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Insya Allah SBM akan memperhatikan pemuda-pemuda kita. Juga di bidang seni, juga di bidang pengusaha-pengusaha anak muda yang punya bakat pengusaha, kita mau dorong sehingga mereka menjadi pengusaha yang sukses bagi anak-anak kita. Makanya nanti ada BLK, keterampilan dan lain sebagainya, bengkel dan lain sebagainya. Nanti kita akan didik melalui badan latihan kerja. Tapi ini, bagaimana pemuda? Siap? Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian semakin larut malam saya sampaikan bahwa sikap perilaku kami juga, Bapak Ibu sekalian, kalau kami ditakdirkan oleh Allah menjadi orang tua di kampung ini, menjadi bupati, wakil bupati Kolaka Timur ini, maka sikap perilaku kami biasa-biasa saja. Betul? Betul. Biasa-biasa saja, Pak. Karena kenapa? Kami beranggapan bahwa jabatan bupati itu adalah bukan jabatan yang keramat. Iya, sehingga rakyatnya takut. Enggak. Bukan jabatan yang harus ditakuti, ya. Tapi jabatan bupati itu adalah amanah rakyat di pundakmu untuk kau kembali memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatmu sehingga masyarakatmu lebih baik dan lebih sejahtera. Betul. Dan jabatan itu kau harus pertanggungjawabkan kepada Gusti Allah.